Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwata iman, ikhwan dan akhwat fillah jamaah salat zuhur, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya karena masih memberi kesempatan kepada kita untuk hadir di majelis zikir, yaitu majelis salat dan majelis ilmi. Jadi salat itu dikatakan zikir karena dari mulai takbir sampai salam itu full zikir. Aqimis sholata li dzikri, kata Allah. Dirikan olehmu salat untuk berzikir kepadaku. Ya. Demikian pula dengan majelis ilmu. Majelis ilmu itu adalah majelis zikir. Karena orang yang berilmu atau ulama disebut ahli zikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanyakan kepada ulama, kepada orang yang berilmu, kepada ahli zikir. Siang ini kita akan membahas, mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu salam yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam ini sedikitnya memiliki 8 makna ya. Yang pertama adalah selamat. Yang kedua sejahtera. Yang ketiga aman. Yang keempat sentosa. Yang kelima rukun. Yang keenam damai. Yang ketujuh tenang. Yang kedelapan tentram. Itu makna salam ya. Sehingga setiap kali kita bertemu saling mendoakan untuk mendapatkan salam ya. Dan salam ini termasuk kebutuhan primer manusia. Jadi manusia itu butuh keselamatan, butuh kesejahteraan, butuh keamanan, butuh kesentausaan, butuh kerukunan, butuh kedamaian, butuh yang namanya ketenangan dan ketentraman. Dan semuanya secara lengkap dan sempurna adanya di sorga. Jadi kalau kita mau mendapatkan salam, terus kita saling mendoakan ya, sesama muslim ya. Di sorga itu tempatnya salam yang sempurna. Dan itu akan diberikan diantaranya kepada orang yang mati bawa iman, kemudian mati bawa amal soleh, dan mati tidak membawa dosa dan kesalahan. Ia akan ditempatkan di tempat yang paling tinggi, sebuah sorga yang namanya sorga Aden atau sorga Firdaus ya. Insya Allah. Kemudian yang selanjutnya, salam yang dicurahkan adalah salam yang diperintahkan Allah kepada orang yang beriman untuk Nabi Muhammad SAW ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, hendaklah kalian bersolawat kepada Nabi, doakan Nabi ya. Kalau kita cinta Nabi, doakan Nabi ya. Wasallimu taslima, dan ucapkan salam ya. Ucapkan salam sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan. Jadi kita mengucapkan salam kepada Nabi itu pertama adalah tahiyatan, sebagai bentuk penghormatan. Kita menghormati Nabi. Yang kedua ta'ziman, bentuk pengagungan. Karena Nabi itu memiliki pribadi yang agung dan mulia, memiliki akhlak yang mulia dan terpuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad
engkau memiliki pribadi yang agung dan mulia. Dan inilah kenapa kita diperintahkan untuk mencontohnya, untuk mengikutinya, untuk meneladaninya. Ya. Sebab Rasul itu uswatun hasanah, teladan yang baik. Dan kalau kita mengikutinya, kita akan dapat cinta Allah. Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil orang yang beriman untuk mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang membenarkan Allah, orang yang membenarkan Rasulullah, dan orang yang mengamalkan syariatnya, yaitu agama Islam, mengamalkan sunnahnya, yaitu hadis yang datang dari Rasul. Jadi kalau kita tidak mengamalkan syariat Islam, kita tidak mengikuti sunnah Nabi, itu bukan orang yang beriman, bukan orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang selanjutnya, bahwa salam yang dicurahkan adalah salam sesama muslim ketika saling bertemu dan berpisah. Jadi bertemu saling mendoakan, berpisah pun saling mendoakan. Dan ini akan tetap dilakukan ketika berada di sorga. Di sorga sudah tidak disuruh sholat lagi, tidak disuruh ngaji lagi, tidak disuruh haji lagi, tidak disuruh umroh lagi, tidak disuruh dakwah lagi, tidak disuruh jihad fi sabilillah lagi. Tapi kemudian di sorga tetap ketika bertemu saling mendoakan dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Rasul? Hakul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Satu diantaranya idza laqitahu fasallim alaih. Apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkan salam. Mengucapkan salam sunat, tapi menjawab salam wajib. Mengucapkan salam assalamualaikum itu 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi itu 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam kemudian tidak dijawab, dosa itu. Dosa, wajib dijawab. Jadi apa yang dilakukan kita di dunia, itulah yang kita lakukan di surga nanti. Kecuali yang menyangkut masalah sholat, zakat, infak, sedekah, ngaji dan sebagainya. Adapun berzikir, berdoa, itu tetap dilakukan oleh ahli sorga ketika berada di sorga. Kemudian salam yang dicurahkan adalah salam yang diajarkan Rasulullah ketika duduk tahiyat. Jadi Rasul mengajarkan kepada umatnya bagaimana mengucapkan salam sebagai bentuk doa, penghormatan dan pengtakziman ketika duduk tahiyat. Apa itu? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salam, semoga rahmat Allah dan berkahnya dicurahkan kepadamu, wahai nabi. Kita sedang salat, kemudian kita menyebut nama nabi, padahal nabi SAW sudah wafat. Sampai bahkan akan dijawab 10 kali itu. Kita mendoakan Nabi, Nabi pun mendoakan kita. Luar biasa tuh. Jadi Nabi itu kalau mendoakan umatnya mustajab itu. Makanya dalam sholat, kalau sholatnya berapa? 5 rakaat, kan ada yang 2 kali tasyahud itu. Jadi berapa kali kita mengucapkan salam kepada Nabi, berapa kali kita mengucapkan sholawat kepada Nabi, berapa kali kita mendoakan agar Nabi itu selalu mendapatkan salam, selalu mendapatkan rahmat, dan selalu mendapatkan keberkahan. Tapi ternyata bukan kepada Nabi saja, mendoakan kita semua orang yang sholat. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum, semoga keselamatan juga bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah yang salih. Jadi orang yang beriman itu tidak pelit ketika berdoa. Yang didoakan adalah Nabi, yang didoakan adalah diri sendiri, yang didoakan adalah sesama umat Islam dan sesama hamba Allah yang salih. Jadi salam yang dicurahkan adalah salam penutup sholat. Jadi sholat itu ternyata dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan itu.
Jadi yang ada di kanan didoakan supaya dapat salam, dapat rahmat, dapat berkah. Kemudian ke sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Ada juga yang disempurnakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kiri kanan didoakan. Ya, oleh karena itu kita ketika sholat itu ya tidak hanya ya kita tahu siapa yang ada di kiri kanan kita, tapi juga kita kenal namanya, ya kemudian kenal rumahnya, kenal keluarganya dan sebagainya. Sehingga ketika ada masalah kita bisa saling membantu, bisa saling tolong menolong. Ya, itulah sholat Rasulullah dan para sahabat. Ketika sholat, Rasul dan para sahabat itu hanya mengenal Allah, tidak mengenal yang lainnya. Ya. Tidak mau tahu di samping kiri kanan itu Persis, Muhammadiyah, Salafi, Haroki, Jamaah Tabligh, nggak peduli. Yang dia kenal adalah Allah. Ya. Tetapi ketika selesai sholat, para sahabat dalam sholat itu satu dengan yang lainnya itu saling mengenal. Sampai ketika tidak hadir di tempat sholat berjamaah, para sahabat tahu kenapa sahabat itu tidak hadir. Ini penting itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadis riwayat Abu Daud dari Wa'il bin Hujr. Kemudian salam yang dicurahkan adalah salam Allah kepada orang-orang yang sabar, karena tempat akhirnya adalah surga sebagai tempat yang terbaik. Ya. Jadi orang yang sabar itu selalu berbuat baik dan tidak pernah berhenti berbuat baik sampai finishnya surga. Sampai endingnya surga, happy ending. Oleh karena itu la yashba'u mu'min min khairin hatta muntahahul jannah. Orang yang beriman tuh nggak pernah merasa kenyang dari berbuat baik sampai finishnya, akhirnya, endingnya surga. Itulah ciri orang yang sabar. Oleh karena itu salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Semoga salam tercurah atas kalian karena kalian telah sabar. Dan kemudian tempat kalian yang terakhir adalah tempat yang terbaik. Ya. Jadi bagi orang yang sabar, tempat yang terbaiknya adalah surga. Ya. Disebut nikmah uqbadar. Ya. Oleh karena itu, sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu ada finishnya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, kalau kita mau mendapatkan surga yang terbaik, sabar, jaga tetap sabar, jaga tetap takwa. Insya Allah akan menjadi orang yang beruntung, mendapatkan surga yang terbaik, mendapatkan surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Selanjutnya salam yang dicurahkan adalah ucapan malaikat maut. Ya, kepada orang yang baik saat nyawanya dicabut. Ya, jadi sakratul maut itu sakit banget. Sakratul maut itu berat banget, susah banget. Kecuali orang yang punya pribadi yang baik. Ya, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Insya Allah diringankan, dimudahkan ketika sakratul maut. Kan doa kita tuh Allahumma hawin alaina fi sakratul maut. Ya Allah mudahkan atas kami ketika kami sedang mengalami sakratul maut. Kemarin sudah dijelaskan, sakratul maut itu seperti dahan yang banyak durinya, nyangkut di tenggorokan, ditarik sekaligus. Gitulah sakitnya. Bahkan seperti binatang yang hidup tapi dikuliti, dipisahkan kulit dari dagingnya. Itulah sakitnya sakratul maut. Saking sakitnya tidak ada obatnya. Jangankan obat kimia, jangankan obat tradisional. Ya, jangankan obat yang lainnya, obat spiritual pun yang namanya ruqyah nggak bisa tuh. Jadi yang sakratul maut itu tidak bisa diruqyah, tapi bisa ditalkinin, diingatkan, dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tidak bisa dibacakan ayat kursi, apalagi dibacakan Al-Baqarah, Al-Ikhlas, nggak bisa. Ya, karena orang yang sakratul maut itu ya tidak bisa diobati, tidak bisa diruqyah. Oleh karena itu, alladzina tatawaffahumul malaika thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Inilah ya ucapan malaikat maut ya. Ada yang menyebutnya Israel ya.
Malaikat pencabut nyawa ketika orang itu diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, ya, dalam keadaan baik. Dia sedang ibadah, dijemput sakratul maut, bukan sedang maksiat, sedang zikir, sedang ngaji, sedang dakwah, ya, sedang berbuat baik kepada semua. Dijemput oleh kematian. Maka malakul maut dia akan mengatakan apa? Salamun alaikum, salam buat kalian. Masuklah ke dalam sorga karena apa yang telah kamu kerjakan. Oleh karena itu mati itu memang dirahasiakan. Mati itu memang digoibkan. Kita tidak tahu kapan mati, di mana mati, sedang bagaimana kita mati. Tapi Allah ngasih tahu. Orang mati itu biasanya sesuai dengan kebiasaan. Kalau dia biasa ibadah, matinya sedang ibadah. Kalau biasa maksiat, matinya sedang maksiat. Oleh karena itu ada 3 yang harus kita jaga. Pertama iman, yang kedua takwa, yang ketiga Islam. Kita mati sedang iman, kita mati sedang takwa, dan kita mati sedang Islam. Kemudian salam yang dicurahkan adalah salam Allah kepada Nabi Yahya, putra Nabi Zakaria alaihissalam. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayyan. Ini luar biasa, ya. Salam atasnya. Pada hari dia dilahirkan, pada hari dia mati, dan pada hari dia dibangkitkan dalam keadaan hidup kembali. Ini target kita. Kita minta tolong kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Pertama, agar kita selamat ketika lahir. Selamat dari setan, selamat dari binatang buas, selamat dari manusia yang punya iri, dengki, hasud, dan sebagainya. Yang kedua apa? Selamat ketika mati. Mati bawa iman, mati bawa amal soleh, mati tidak bawa dosa. Dan selamat ketika dibangkitkan dari alam kubur, ya, tidak menyesal, tidak takut, tidak panik. Kenapa? Karena kita sudah siap dengan kehidupan setelah kematian. Makanya Rasulullah itu manusia terbagi kepada 2. Pertama manusia yang cerdas, yang kedua manusia yang tidak cerdas. Manusia yang cerdas itu manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan selalu mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Ya. Jadi setelah mati itu ada kehidupan, harus kita siapkan bekal. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang tidak cerdas adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan terlalu banyak angan-angan, banyak keinginan tapi tidak ada kemauan. Ingin masuk surga tapi tidak ibadah dan amal soleh. Tidak mau masuk surga tapi kerja maksiat nggak pernah tobat. Itu namanya apa? Angan-angan. Ingin pintar tapi tidak mau belajar. Ingin kaya tapi tidak mau kerja. Nah itu orang bodoh namanya. Kemudian yang selanjutnya, salam yang dicurahkan adalah salam Allah kepada Ibrahim yang telah melaksanakan semua tugasnya dengan sempurna serta melewati semua ujian dengan sukses. Nabi Ibrahim itu oleh Allah dikasih 3 gelar. Luar biasa. Karena semua perintah Allah, semua tugas yang diberikan kepada Ibrahim dilaksanakan dengan sempurna. Ya, maka gelarnya 3. Yang pertama uswatun hasanah. Ya, suri teladan yang baik. Yang kedua Khalilullah, kekasih Allah. Sangat dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena Ibrahim lebih mencintai Allah daripada hartanya. Ibrahim lebih mencintai Allah daripada istrinya. Ibrahim lebih mencintai Allah daripada anaknya. Ibrahim lebih mencintai Allah daripada dirinya. Maka dikasih gelar Khalilullah. Dan yang ketiga, gelarnya itu Imamun Nas. Imam manusia, pemimpin manusia. Kenapa? Karena dia menjadi imam yang adil, tidak pernah zalim, tidak pernah aniaya. Makanya disebut Abu Ibrahim. Ya, Abu Ibrahim itu Abu Rahim, bapak yang sangat kasih dan sayang. Kalau dia makan, ya bukan hanya berjamaah sama anak istrinya, tapi berjamaah sama tetangganya. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau mau makan, istri, kemudian anak, kemudian dia keluar rumah, cari tetangga yang mau makan, ya, cari tetangga yang belum makan, diajak ke rumahnya. Itu Ibrahim. Dan setiap ada anak, ya, yang kemudian ditelantarkan oleh orang tuanya atau tidak diurus oleh orang tuanya atau anak itu anak yatim, maka dirawatnya. Makanya dikasih gelar Abu Rahim, bapak yang sangat
kasih dan sayang kepada sesama manusia. Dan inilah salam yang Allah curahkan kepada Nabi Ibrahim. Salamun ala Ibrahim. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan, ada yang tanyakan sebelum ditutup.